Ini kesimpulan dari semua dari awal kita ngaji sampai detik ini, yaitu wajib bagi Allah dan jaiznya dan mustahilnya. Itu ada semua. Ya, ini yang wajib dihafal ini. Makanya dibikin seperti ini supaya anak aja tahu cara ngapalnya. Ya seperti sifat wajib wujud, nah, itu bahasa pesan Indonesianya ya. Artinya maksudnya itu berarti artinya ada. Ya, ini masuk golongan sifat nafsiyah. Nah, kemudian lawannya siapa? Lawannya apa? Sifat mustahilnya adam, adamun. Artinya atau maksudnya ketiadaan atau tiada. Jadi semua itu ada lawan-lawannya udah. Ya tinggal kita dihafal aja dikit-dikit. Ya, insya Allah apalah. Wujud lawannya adam, tidak, terus lawannya hudus, taqwa lawannya fana, terus begitu sifat mustahilnya itu lawan disebutnya. Kalau di bawah itu keterangannya aja. Artinya dari yang 20 sifat itu yang wajib bagi Allah itu dibagi 4 kelompok, ada nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah. Udah tinggal itu artinya juga udah ada. Sifat nafsiyah hanya berkaitan dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salbiyah, sifat yang hanya dimiliki Allah, sedangkan makhluk tidak ada yang bisa memiliki. Kemudian sifat ma'ani itu sifat yang abstrak, artinya yang tidak terlihat, abstrak. Namun kalau Allah buka hijab, kita akan bisa tahu sifat ma'ani. Adapun ma'nawiyah, ini kelaziman dari sifat ma'ani. Seperti kemarin kan kudrat itu mampu. Biasanya sifat mampu itu berada pada yang mampu. Maka kudrat ada pada qadir. Kudrat itu mampu, berarti ada pada yang memiliki kemampuan. Kudrat lazimnya qadir. Sam'un, mendengar, ini ada pada sifat yang memiliki sifat mendengar, berarti sami'un, sampun, sami'un. Itu maksudnya. Ma'ani dan ma'nawiyah itu tujuan seperti itu. Ya. Nah, kemudian yang paling bawah itu jaiz. Kemarin kita udah terangkan jaiz itu. Ya. Sifat jaiz bagi Allah hanya ada satu. Yaitu sifat jaiz yang boleh ada dan boleh tidak ada pada Allah Subhanahu wa taala. Artinya hak Allah Subhanahu wa taala. Allah mau menciptakan terserah, Allah nggak menciptakan juga terserah. Seperti mana? Seperti makhluk. Kita ini keberadaannya jaiz. Ada silakan, nggak ada silakan. Artinya nggak berpengaruh bagi Allah Subhanahu wa taala. Kalau sesama makhluk ya berpengaruh, sebab makhluk sifatnya sosial. Tukang tempe butuh sama tukang beras, nggak mungkin dia tiap hari makan tempe aja tempe. Yang beras makan beras saja nggak mungkin. Ya, artinya ini nisbatnya ke Allah. Berarti kalau nisbatnya ke Allah, makhluk itu tidak ada apa-apanya. Sebab Allah nggak butuh kepada makhluk, melainkan makhluk yang butuh kepada Allah. Nah, ini dirangkum kayak gini supaya gampang dihafalin aja. Ya wujud, idam, bako, tinggal wujud lawannya adam, idam lawannya hudus. Ini kenapa diginin? Karena ini kewajiban kita. Harus apa? Sifat 20. Ya. Jangan sampai anak apa ya babanya kagak gitu. Biarin anaknya ngaji sama siapa? Kita kan babanya pada ngaji nih gitu. Ya. Artinya ini kewajiban kita. Sifat 20 harus selain kita mengetahui juga harus dihafal juga ini semuanya. Dikit-dikit aja tuh malam hafal. Ya itu maksud daripada ini fotokopian disebarin. Jadi ini mah hanya kesimpulan keterangan dari awal kita ngaji sampai detik malam ini. Kesimpulannya ya seperti ini. Bikin kesimpulannya. Ya nanti kalaupun umpama ingin bertanya tentang ini apa yang kurang paham, nanti di luar ngaji ya kita sharing aja 4 mata atau gimana, kita sambil ngobrol dah begitu ya. Ini karena waktunya aja ini mah. Oke lanjut. Wajaizun bi fadli wa adli tarkul
mumkinin kafi'li arsala amliya dawil fatana bisidqi wa tablighi wal amanah. Arsala, Allah mengutus anbiya, para nabi, dibuang hamzah, dorot nadom, arsala anbiya gitu. Dawil fatana, yang para nabi yang diutus Allah itu memiliki sifat yang wajib ada baginya. Apa? Pertama, dawil fatona, cerdas. Para anbiya semuanya adalah orang-orang yang cerdas, nggak mungkin mereka itu orang-orang yang bodoh. Kemudian bisidqi, diutusnya para nabi membawa sifat kewajiban baginya, yaitu sidik, jujur. Kemudian watablik, menyampaikan, wal amanah, kepercayaan, terpercaya gitu. Nah, jadi pada bait ini insyaallah akan menerangkan bab yang kedua, permasalahan daripada ilmu tauhid, apa? Yaitu sifat-sifat yang berkaitan para nubuwah, yaitu para nabi. Kemarin uluhiyah, sifat yang berkaitan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal yang kedua yaitu berkaitan kepada para Rasulullah Subhanahu wa ta'ala. Mana sifat yang wajib? Ini wajib juga, wajib diketahui, juga wajib diimani. Ya, nggak boleh ada keraguan sedikit pun tentang masalah apapun yang berkaitan kepada para Rasulullah Subhanahu wa ta'ala. Apa maksud daripada bait ini? Yajibu ala kulli mukallaf, wajib hukumnya. Berarti kalau wajib di sini udah nggak main-main lagi, ya. Kepada seluruh orang-orang mukallaf, ayat tidak wajib mengimani, wajib meyakini, wajib i'tikadi annallaha, bahwasanya Allah arsala, mengutus ilal mukallafina, kepada seluruh orang-orang mukallaf, anbiya'a, yaitu para nabi, mursalina, yang semua adalah Allah utus, mausufina, yang memiliki sifat-sifat disifati arba'ah, yaitu sifat yang 4, wajibati, yang hukumnya wajib, bihakim, pada hak, alaihi wassalatu wassalam, pada hak para rasul yang Allah utus itu. Jadi kesimpulannya, kita wajib mengimani Allah mengutus, ada utusan yang Allah utus untuk para makhluk yang disebut para nabi dan para rasul. Itu wajib kita imani. Kalau umpama ada orang nggak iman, jangankan nggak iman semua, sama salah satu daripada 25 rasul aja nggak akan dipercaya, artinya nggak bakal diterima keimanannya. Ya, makanya orang-orang Nasrani kenapa nggak diterima keimanannya? Sebab dia dari Nabi Adam sampai Nabi Isa dia percaya. Ada satu Nabi yang 25 Nabi kita dia nggak percaya, maka nggak diterima keimanannya. Agamanya juga dianggap sesat. Agamanya nggak diterima. Cuman Islam doang yang diterima. Inna dina indallahil. Kenapa? Karena Islam, orang Islam mengimani dari Nabi Adam sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini jadi wajib kita mengimani, wajib kita percaya kalau Allah mengutus para rasulnya, dan diwajibkan pada para rasul ini memiliki sifat 4 sifat wajib bagi mereka. Mana? Pertama, al-patona. Apa patona? Patona itu cerdas. Kemudian wasidku, jujur. Watablik, menyampaikan. Wal amanah, dan juga amanah. Sekarang pertanyaannya, apa yang disebut dengan patona? Patona itu az-zaka, cerdas. Jadi para rasul itu pastinya cerdas. Dalam hal apa? Nah, cerdasnya dalam hal apa nih? Fihakim wal hadku, landep, kalau orang Jawa bilang landep. Jadi cerdasnya itu di luar rata-rata IQ-nya. Sehingga bi'asyakunu fihim kudratun. Sehingga dengan sifat cerdas itu mereka punya kemampuan, kudrat.
Apa? Ala iljami khusum, untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Siapa? Kafir-kafir Quraisy. Kalau Rasul kita. Bahkan hujjatahum, dan juga dengan sifat patona itu sehingga mereka mampu untuk menghancurkan hujah-hujah daripada musuhnya. Ya, wa ibtalu da'awahim, dan juga membatalkan pengakuan daripada orang-orang kafir Quraisy, seperti Nabi kita dianggap ahli sihir, dianggap orang ngelantu, dianggap orang gila. Maka hujah mereka itu dielak semua dengan patonahnya yang dimiliki oleh Rasul kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini masuk tujuan wajibnya para Rasul itu punya patona, punya kecerdasan, pasti supaya siapapun musuh sebesar apapun mereka punya dalil untuk menafikan kenabiannya, mereka bisa melawan. Ya, seperti dikala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Di Madinah itu ada sebuah kelompok yang di sini kelompok terpelajar. Kalau orang bilang mungkin orang-orang cerdas, cendekiawan daripada kafir Quraisy di Madinah. Ya, ada suatu kabilah yang begitu luar biasa terpelajar. Mereka baca Injil hafal mungkin. Kalau kita mungkin penghafal Quran, dan dia tahu masalahnya. Dikala mereka mendengar ada Nabi hijrah ke Madinah, dia tahu pasti ada yang hijrah. Cuma mereka nggak ujuk-ujuk percaya. Mereka ini orang cerdas. Ditanyalah orang tersebut yang dianggap Nabi. Siapa? Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini beliau cerdas. Di Injil emang udah dijelaskan, di kitab Taurat udah dijelaskan. Kata kaum Ansor di Madinah, saya lupa nama kaum Baninya, Bani apa itu. Kalau kita mungkin di sini kaum Bani Betawi kali, ya istilahnya begitu, atau kaum Bani Jawa, atau kaum Bani Sunda, atau kaum Bani komplikasi. Ya, ditanya Rasulullah, kalau kau emang Rasul, saya ada pertanyaan 3. Kalau bisa dijawab semua, maka saya yakin kau adalah Rasul. Sebab di alam dunia, di situ udah dijelaskan mungkin di Injil, permasalahannya nggak bakal ada orang yang bisa menjawab pertanyaan 3 ini kecuali dia itu Nabi. Ini saking cerdasnya Rasulullah. Nah, dari 3 pertanyaan yang saya ingat cuma 1. Ada itu kisahnya, sejarahnya ada di Sirah Nabawiyah. Apa kata mereka? Kalau kau Rasul, jawab 3 pertanyaan. Cuman 1 yang saya ingat. Dikala orang semua masuk ke surga, orang semua masuk ke surga, Allah sebagai tuan rumahnya, bahasanya lah. Ya Allah mah nggak butuh rumah, Allah mah nggak butuh tempat. Istilahnya Allah menyambut orang-orang masuk surga. Yang pertama jadi hidangan orang masuk surga apa? Wah, ini pertanyaan ini nggak ada yang bisa jawab kecuali dia Nabi. Dengan cerdasnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya wajarlah Rasul pas dapat ilham lah, dapat petunjuk. Mungkin di antara kita yang bisa jawab. Nah, orang pertama masuk ke surga, hidangan yang Allah berikan kepada orang pertama kali nginjak masuk surga apa? Kue bolu apa, kue tar apa, kue apa, buah apa, apa, minuman apa. Ada yang tahu? Ya, sebab pada waktu itu juga nggak ada bakal yang tahu. Dia dan yang orang-orang tersebut nih, cendekiawan ini, yang bisa jawab cuma Nabi. Maka kalau kau bisa jawab, maka aku iman kau adalah Nabi, ku percaya kau adalah Nabi. Ya kita aja nggak bisa jawab yang sekarang. Pertama yang jadi hidangan orang masuk ke surga adalah ati ikan paus. Ayo, aneh-aneh situ dah, pikirin tuh. Saya juga kurang tahu. Emang itu dalilnya. Ati ikan paus jadi hidangan yang pertama. Mungkin kita berhayalnya buah zaitun nih, anggur nih, anggur mah ada diadin. Apa nih umpama? Apa gitu, apalah pasti begitu kan. Kaget, rupanya jawabannya itu ati ikan paus. Insyaallah, jawaban luar biasa. Seketika juga mereka beriman kepada itu Nabi. Jadi yakin ilah Nabi, sebab nggak ada manusia yang bisa jawab kecuali Nabi. Itu cerdasnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah luar biasa.
Jadi wajib para rasul itu harus punya kecerdasan. Wajib. Kalau nggak cerdas, waduh, bisa habis dikalahin mulu. Sampai ada orang kafir mengatakan Rasul itu sihir. Semua apa yang dikerjakan sihir. Ini mau orang ngelantur, segala apa aneh-aneh dikerjain. Artinya kharikul adat. Namun mereka nggak menerimakan itu semua, dianggap sihir. Ditantanglah Rasulullah, tantangan yang begitu dahsyat, yang mungkin belum pernah terjadi sebelum nabi-nabi terdahulu oleh umat-umatnya. Apa kata kafir Quraisy? Kalau kau nabi, belah bulan. Bulan disuruh belah. Supaya yakin kalau emang sihir sekelas paling tinggi sihir nggak bakal bisa belah yang namanya bulan. Maka kalau orang bisa membelah bulan, berarti ini bukan sihir, asli ini mujizat. Kan begitu bahasanya. Mungkin kalau tantangan cobaan yang lain mungkin biasa, dianggap biasa. Ditantang yang paling besar, belah bulan. Rasulullah ya santai, oke. Pas keesokan malam itu bulan terbelah, satu di timur, satu di barat. Bisa. Emang dasar kafir Quraisy nggak dapat hidayah ngomong ini juga sihir. Pasti begitu jawabannya. Tapi memang asli dibelah Rasulullah. Bahkan sampai sekarang bisa dibuktikan kan, kalau orang meropong bulan itu ada garis tengah, ada bekas kayak bekas sertakan terbelah begitu. Ada bekas sertakan. Emang jelas Rasulullah membelah bulan. Kalau Isra Mi'raj mungkin orang mengatakan lu mau berhayal Muhammad, mungkin begitu. Pasti. Itu kan kejadian yang dahsyat Isra Mi'raj. Ditantanglah belah bulan. Di belah bulan tetap aja nggak percaya, nggak dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ini kehebatan daripada para rasul. Patona. Cerdas. Itu. Ya. Pasti cerdas. Tapi karena Rasul mengajarkan umat-umatnya untuk selalu bersyariat, bermusyawarah tentang apapun, Rasulullah yang ngajak musyawarah sama sahabat. Bahkan banyak para sahabat yang memiliki karakter-karakter yang mereka miliki sangat spesial. Padahal Rasulullah lebih dari mereka. Tapi kenapa Rasulullah ngajak musyawarah? Inilah kehebatan Rasulullah, dianggap ketawaduannya. Jadi Rasulullah pemimpin tapi nggak rakus pangkat. Orang kalau tanya siapa yang paling ganteng, jawabnya Nabi Yusuf. Padahal Nabi Yusuf itu gantengnya bulan purnama, Rasulullah matahari. Bulan cahayanya pantulan dari matahari. Tapi kalau kita tanya siapa yang paling kaya, Nabi Sulaiman. Oh, kalau pengen tahu kunci surga Rasul yang megang. Tapi diam aja Rasul. Buktinya mana? Pengen bukti kalau Rasul itu orang kaya. Secara miskin. Saya pengen tanya, di zaman Rasul, sahabat yang paling terkaya siapa? Abu Bakar. Ya, benar nggak? Dan masih banyak lagi sahabat yang paling kaya. Dikala bersedekah, tidak ada yang bisa nandingin sedekahnya Rasulullah SAW. Bayangin, kalau Rasulullah sedekah onta bisa 1000, kuda bisa 1000, sahabat nggak ada yang bisa nandingin. Padahal rumah Rasulullah tuh, ya kalau reot lah. Tapi kalau urusan ibadah nggak ada yang bisa nandingin. Bahkan sedekah pun nggak ada yang bisa nandingin sahabat terkaya di alam dunia. Berarti Rasulullah makhluk paling kaya. Tapi kalau ditanya siapa? Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman saking kayanya pengen gantiin Allah ngasih rezeki. Bayangin coba itu. Kalau di sini ada orang anggap gua paling kaya, kalau dia belum bisa bahasa kayak Nabi Sulaiman, ya Allah saya pengen gantiin Tuhan ngasih rezeki. Berarti kalau belum bisa mampu kayak gitu jangan ngaku orang kaya. Saking kayanya punya karyawan bukan jenis manusia, jin karyawan, digaji. Dan setiap perkapala itu punya rumah, punya anak, semuanya ditanggung kehidupannya. Ya. Iya, dapat dana bantuan dari beliau tanpa pamrih. Semuanya kehidupannya, sandangnya, pangannya semua diurus, dijamin. Sama Nabi Sulaiman, saking kayanya Nabi Sulaiman. Itu baru kaya, tapi tetap Rasulullah nggak rakus pangkat. Biar beliau. Yang paling gagah Nabi Musa. Malaikat aja dilawan. Ya, malaikat dilawan pengen nyabut nyawa, ditangkis. Mau ngapain nih? Allah, bayangin coba. Tapi tetap Rasulullah yang pada hakikat yang paling gagah. Rasulullah nggak rakus pangkat. Rasulullah nggak rakus pangkat.
Dan bahkan dalam kasidah burdahnya banyak di situ sifatan-sifatan Rasulullah yang luar biasa. Salah satunya Paradun, Rasulullah itu kayak manusia paling tunggal kehebatannya, nggak ada yang bisa tandingin manusia kehebatannya Rasulullah. Emang di dunia banyak orang hebat di kantor. Dia ngomongin anak buahnya, di rumah mah sama bininya tetap digapuk diem aja. Ya, tetap sama sapu bale mah kalah. Kalau Rasulullah mah hebat di mana-mana lini. Kalau bahasa kita mah di mana lini pun Rasulullah hebat, dipandang dari manapun. Dari keluarga hebat, dipandang dia sama bini hebat, sama umat hebat, di medan tempur hebat, dalam ibadah paling hebat. Jadi Rasulullah di semua lini hebat. Kalau kita kehebatannya ketaker, ya ketaker. Lurah roktok jam betantang betenteng, je pindah mah ke gondrong ya habis. Siapa lu? Betul nggak? Rasulullah semua lini kehebatannya tanpa ada celah. Itu salah satu, udah pasti harus begitu Rasulullah mah, nggak boleh ada yang nandingin, udah pasti. Nah ini yang perlu kita imani. Ya, jadi salah satunya adalah al-fatonah, zakaun, cerdas. Cuma tadi saya bilang ya, Rasulullah walaupun cerdas patonah, tetap hal apapun, peperangan, bahkan rumah tangga, bahkan makan minum dalam rumah tangga, beliau selalu bermusyawarah. Selalu bermusyawarah. Enggak begini, gimana gua? Enggak. Rasulullah enggak sombong. Enggak sombong. Kalau sombong berarti cacat buat Rasul. Kan bisa aja Rasul begitu. Kan patonah, cerdasnya di atas rata-rata. Tapi Rasulullah ngajak musyawarah. Bahkan masalah strategi perang pun diserahkan kepada sahabat. Masalah kapten perang pun diserahkan kepada sahabat. Siapa yang mimpin belah sono, mimpin belah sini, siapa yang jaga sono, semua bagaimana sahabat. Enggak Rasul, lo enggak. Walaupun pimpinan tapi enggak, lu jaga enggak. Dimusyawarahkan oleh Rasulullah. Ini mengajarkan kepada umat kita ini apapun urusan masalah, mau dunia pun akhirat harus bermusyawarah. Itu pentingnya. Wasyawrihum, bermusyawarahlah kamu bikuli amrin, dalam segala urusan apapun. Ya, rumah tangga ke apa ke urusan gitu. Biar nggak ada saling tindih atau saling tuduh gitu. Masa musyawarah itu penting dalam agama. Rasulullah selalu mengajarkan seperti itu. Ya padahal Rasulullah kan lebih jeli. Musuh di mana, ada di mana, Rasulullah kan langsung malaikat Jibril yang ngasih. Ya, nggak pakai ngomong lagi, aturan mah lu tenang aja, tidur, entar juga pada mati, kan begitu. Bisa kan Rasulullah ngomong begitu, cuman kan enggak. Kenapa para sahabat jadi berperang? Kenapa Rasulullah nggak ngomong, lu mah tenang aja, kalau lu perang mati lu tenang aja. Besok aja lu pada tepar semua. Tapi Rasulullah nggak begitu. Perang, ayo maju. Perang, ayo maju. Kayak Rasulullah tuh nggak sayang sama sahabat, bukan nggak sayang, justru Rasulullah memanusiakan manusia. Lu ini manusia biasa, gua manusia tapi biasa, tapi luar biasa. Lu manusia biasa, pengen jadi luar biasa, perang. Kenapa suruh perang? Karena perang kalau mati jadinya syahid adalah kemuliaan dari Allah. Maka cari kemuliaan dari Allah. Begitu, bukannya Rasul itu nggak sayang, justru Rasul memanusiakan. Lu itu masih manusia biasa, pengen jadi mulia sama Allah, perang. Sebab zaman Rasulullah tuh selain beriman, kalau pengen jadi orang mulia ya jihad, nggak ada lagi. Dulu zaman perang masalahnya. Kalau sekarang nggak ada zaman perang, yang ada tolabul ilmi. Kalau kau jadi manusia, kau pengen jadi mulia, perang. Perang sekarang bukan bawa senjata, bawa kitab, bawa pulpen, bawa buku, ngaji ke majelis talim. Itu perang zaman sekarang. Ya, jadi kita ini disuruh ngaji bukannya yang ngapain kita suruh ngaji pada bete, ya kan? Mending kayak gini kita nongkrong ngopi di warung, ya kan? Justru Rasulullah nganjurin kita suruh ngaji, bahkan dihukumi wajib. Rasul tuh pengen memanusiakan manusia. Artinya begini, manusia supaya jadi mulia, manusia sempurna, maka ayo cari kemuliaan yang Allah berikan. Dengan cara apa? Anjuran dari Rasulullah. Kalau dulu mungkin jihad, sekarang juga jihad, cuman beda cara doang. Gitu. Bayangin coba lagi perang Badar, perang Uhud, berapa para tahfidz Quran yang meninggal? Kan sayang, bener nggak? Banyak yang meninggal para syahid.
Dan Said itu tahfidz Quran. Sayangnya luar biasa. Itu emas bahasanya. Itu intan berlian dibuang-buang begitu saja. Padahal Rasul tuh nggak begitu. Justru gue pengen muliain lo dengan cara berjihad. Sebab jihad taruhannya syahid. Orang syahid, wah, tanpa hisab masuk surganya. Insyaallah. Emang hisab itu dahsyat. Jangan salah. Itu paling bahaya kita nanti di padang mahsyar pas lagi mauqifnya mauqif hisab amal, perhitungan amal. Kan kita pernah ceritakan orang paling miskin yang cuma nggak punya apa-apa, cuma punya pacul satu aja. Di alam barzah ditanyanya 40 hari 40 malam. Pacul satu. Lah kalau paculnya dua, sama parang, sama arit, sama pengki, insyaallah orang mati syahid bebas dari hisab. Oh, kita ditanyain semua dari ujung rambut sampai ujung kaki nih. Semuanya. Uang 1000 perak dari mana, dikemanain. Oh, terus detail nananya. Sebab Allah yang maha hakimun, Allah yang maha menghakimi. Sehingga enggak ada satupun yang luput dari Allah tentang penghakiman kepada hamba-hambanya. Detail satu persatu. Ini dahsyatnya alam hisab. Nanti setelah hisab baru alam mizan, timbangan amal. Oh, timbang dan amal. Selesaikah episodenya? Belum. Masih ada yaumul pasli, hari penentuan, ketok palu. Udah ditimbang, udah dihisab, ketok palu. Artinya penentu. Maju si A, neraka, tok. Surga, tok. Neraka, tok. Ketok palu. Itu getok palu nggak langsung dari timbang amal langsung getok palu, enggak. Diantapin dulu kita 1000 tahun, dicuekin, nggak ada kabar. Bayangin coba kita nungguin persidangan, sidangnya mandek. Kita terombang ambing di padang mahsyar. Kalau kita terombang ambingnya di pantai mah enak, di villa enak, di puncak enak, ya kan? Bahkan mungkin kalau bisa selama-lamanya di puncak, jangan ada ketok palu. Ini mah kita di padang mahsyar yang matahari cuma sejengkal, panas suasananya. Kayak sekarang nih, ya kan, melepuh. Ngap di mana-mana, di rawa ngap, di kebun ngap, di rumah ngap. Dan itu tanpa kepastian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, disinilah yang namanya Syafatul Uzma berjalan. Nih, kisah Syafatul Uzma di sini. Dikala manusia miliaran semua terombang-ambing, lari ke sono kemari, tanpa ada kabar, tanpa ada berita, pengumuman nggak ada. Maka semua mendemo. Ada yang berdapat sampai ngomong begini, ya Allah, udahlah sekarang pastiin aja saya neraka ada udah pindahin. Saking kagak betahnya tuh di situ nongkrong nungguin kepastian yang belum pasti, digantung sama Allah selama 1000 tahun. Bayangin. Semuanya teriak, ya Allah, udah saya pastiin aja neraka sekalian. Saking kagak dua betahnya di situ, pengen pindah ke neraka. Ada kalau bisa mah udah jangan pakai ketok palu. Pada begitu semuanya dicuekin 1000 tahun sama Allah. Baru di situ mereka ada, woi, kita ke Nabi Adam, bapak kita. Ini yang ke Nabi Adam tuh bukan orang Islam doang, orang kafir, orang Buddha, orang yang tadi benci sama kiai, yang benci sama Habib, yang benci sama Rasul, semuanya ke Nabi Adam. Nabi Adam, sorry, gue juga lagi bingung, gue nggak bisa. Lari ke Nabi Nuh, terus pas Nabi Isa, terakhir kata Nabi Isa, maaf, saya juga nggak bisa. Ada satu orang yang akan bisa menyelamatkan kalian semua. Siapa? Nabi terakhir. Itu orang yang tadi menghina Rasul, yang bakar Quran, yang menghina duriah Rasul. Tetap pada nangis semua di hadapan Rasul, kayak orang nggak punya malu. Minta syafaat sama Rasul. Bayangin coba, Rasulullah telah melihat itu umat begitu pada keblangsaknya 1000 tahun tanpa ada kabar. Seketika juga Rasul nggak pakai menjawab, langsung sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah sangat cinta kepada Rasulullah. Ditanya langsung, mau apa kamu? Sekarang pastikan ya Allah. Jadi yang meminta ketok palu itu sekarang ya Rasul. Kalau Rasul nggak ngomong nggak bakal diketok palu, dicuekin kita sama Allah. Bayangin coba kayak kita digantung begitu, gimana sih, nggak enak. Apa-apa juga digantung nggak enak. Cinta digantung nggak enak. Iya. Komisi digantung kagak enak. Kagak enak, coba aja. Bener nggak? Tanpa kepastian. Itu baru dunia. Di akhirat mah, masya Allah, urusannya lain lagi.
1000 tahun dicuekin. Kita di 2 hari cuekin aja udah kayak setahun. Digantung sehari udah kayak setahun. Ini komisi kapan datangnya nih? Nungguin baru sejam udah kayak seminggu. Lamanya. Langsung situ Rasulullah sujud, langsung ketok palu. Nah, sebelum ketok palu, maka Rasulullah memberikan satu permintaan sama Allah. Apa? Ingin menyapati umat. Umat ini umum, siapapun dapat syafaat. Disebut syafaatul umat itu syafaat paling besar. Artinya besar apa? Besar siapapun bisa memiliki. Sampai non-Islam pun bisa. Maka disebut syafaatul uzma. Nanti ada syafaat khusus hanya untuk umat Rasulullah sendiri, yang lain nggak dapat. Kalau syafaatul uzma ini karena tadi ketok palu itu udah termasuk syafaatnya. Mereka semua terombang ambing, bukan kita aja orang Islam, orang kafir pun semua merasa bagaimana, Masya Allah, digantung di situ. Diketoklah palu. Nah, syafaatul uzma ini tetap semua juga pilihan daripada Allah, dan itu melalui syafaatnya Rasulullah. Orang-orang kafir yang tadinya damai dengan orang Islam dapat dia, cuman dapatnya bukan keselamatan, hanya keringanan. Ya, kayak Abu Jahal masuk neraka, azasnya diringanin, tetap azasnya diringanin. Kebanggaan dia, bangga jika Rasulullah lahir. Jadi cuman keringanan siksa, bukan keselamatan dari siksa. Semuanya dapat, tapi tetap enggak, artinya enggak semuanya dipilih. Artinya orang kafir, orang Islam udah pasti. Orang kafir dapat bagaimana? Orang kafir yang pernah nyumbang masjid, yang pernah dolongin fakir miskin tapi orang Islam, itu yang mau dikasih keringanan dari syafaatnya Rasulullah SAW. Bayangin coba orang yang tadi membenci Rasulullah, mereka tertolong oleh Allah, oleh Rasulullah. Itu ibarat orang maka gak punya malu nanti di akhirat. Maka disitulah nanti orang semua akan berpikir satu tujuan. Begitu dahsyat Rasulullah yang tadi membencinya luar biasa. Dikala itulah mereka semua menangis meratan langit, meminta syafaat daripada Rasulullah. Insyaallah, bayangin coba orang yang tadi membenci mati-matian kepada Rasulullah, semua menangis kayak mau minta maaf semaaf-maafnya kepada Rasulullah SAW. Di situ yang disebut dengan apa? Sayyidul awwalina wal akhirin. Rasulullah adalah pemimpin orang-orang yang dahulu dan orang-orang yang akan datang setelah Rasulullah. Itu disebutnya, di situ dapat julukan Sayyidul awwalina wal akhirin. Ya, itu dahsyatnya di padang mahsyar. Sampai situ belum rapi jembatan Shiratal Mustaqim. Oh, jembat. Baru ntar endingnya neraka apa surga. Nah, ini kehebatannya Rasulullah. Dikala mereka digiring di sebelah kiri, Rasulullah enggak duduk di sebelah kanan. Rasulullah duduk di sebelah kiri. Orang yang pengen digiring ke neraka, ngapain Rasulullah situ? Nyari umatnya yang digiring ke neraka, pengen diambil, pengen ditarik, dimasukin ke kanan, diarahin ke kanan. Itu hebatnya Rasulullah. Mimbarnya nanti ada di sebelah kiri. Saking cintanya sama umatnya. Siapa umatnya? Orang-orang yang begitu cinta kepadaku, umat-umatku yang begitu sayang kepadaku, umat-umatku yang menyambut akan cintaku dan syariatku. Nanti Rasulullah itu sebelah kiri mimbarnya, ngapain? Nyari umatnya yang digiring ke kiri, si Fulan tarik. Nggak usah ngaku, Rasulullah tahu. Ya Rasulullah, saya nggak usah ngaku. Nanti banyak orang yang ngaku tapi Rasulullah, lu siapa? Banyak yang begitu. Iya, nanti ada yang ngaku-ngaku tapi Rasulullah nggak tahu lu siapa. Iya. Ditarik sama Rasulullah, dituntun, ditarik supaya nggak dibawa ke kiri. Itu hebatnya Rasulullah SAW. Maka mimbarnya Rasulullah ada di sebelah kiri. Tujuan Rasulullah ingin narik umatnya yang digiring ke kiri. Itu keluar biasa Rasulullah, begitu cintanya, dahsyatnya luar biasa. Ya, itu juga memang sangat dianjurkan begitu sama nabi-nabi terdahulu juga sebelum Rasul. Kenapa? Sebab nabi terdahulu tuh nggak bakal masuk surga kalau umat Rasulullah belum masuk surga semua. Suruh nungguin. Ini yang disebut kemuliaannya umat Rasulullah dibanding nabi-nabi, umat-umat nabi terdahulu. Kenapa? Masuk surganya diduluin, yang lain ngantri, nungguin. Kalau umatnya belum ada yang masuk, tinggal satu biji nih belum masuk, tetap nungguin. Kalau belum habis semua. Mudah-mudahan kita ahlul jannah, amin. Iya, ngarepin kita kayak gitu, ahlul jannah. Ini yang namanya patona.
Kemudian wa mana sidiki? Apa mana sidik? Sidik itu jujur. Yang namanya sidikun mutabaqatu khabarihim lil waqi. Berita yang diucapkan Rasulullah itu akur dengan apa yang akan terjadi. Itu namanya sidik. Saya ngomong nih, besok hujan, maka hujan. Ini namanya sidik. Omongan jujur. Sebab nanti ada yang namanya hak. Tahu nggak hak? Kalau hak itu terbalik. Kejadian akur dengan berita. Kalau sidik, berita akur dengan kejadian. Paham nggak? Artinya begini, kalau hak itu udah ada kejadiannya. Udah diberitakan kejadiannya. Kita yang umat terbelakang dibilangin. Berarti kejadian dengan berita yang kita dengar benar, akur. Namanya kejadian dulu baru berita. Kayak Rasulullah ngomong nanti ada surga. Ya karena Rasulullah udah ngeliat surga. Diberitakanlah sama umat. Makanya ucapan Rasulullah hakun. Wa ana Rasulullah hakun gitu. Jadi kalau hak itu kejadian dulu baru ngeberitain. Kalau kata kita mah bikin dulu baru publikasiin gitu. Nih bikin kandang anggur udah jadi baru publikasiin. Itu namanya hak. Namanya hak. Kalau sidik itu ngomong dulu begini baru bikin. Nah, itu namanya sidik. Ya, bedanya begitu. Ngomong baru kejadian. Kalau hak kejadian dulu baru diomongin. Ya, itu bedanya begitu. Maka setiap Rasulullah apapun yang bicarakan nanti akan kejadian, itu namanya kesidikannya, kejujurannya Rasulullah. Dan itu akur dengan keadaan apa yang diucapkan Rasulullah. Nanti padang tandus di Mekah akan menjadi kota yang paling terkaya di alam dunia. Jadi, ya benar nggak? Negara Persia akan hancur, jadi hancur. Nanti umat akan begini, nanti umatku bagaikan buih, tapi mereka semua habis semua digerogotin oleh orang-orang yang orang-orang pendatang. Intinya bukan oleh khalifah sebagai di muka bumi ini. Kejadian sekarang kan begitu. Nanti banyak umatku, kiai-kiai umatku, ulama-ulama umatku menjual agama. Kejadian. Jadi semua itu tinggal kita nggak bisa menafikan itu semua, pasti kejadian. Apapun yang diucapkan Rasul kejadian, tinggal kita mensikapinya aja. Tinggal kita mensikapinya. Tinggal bahasanya menerimain, tinggal kita langkah harus bagaimana. Begitu. Ya, menghadapi seperti ini harus bagaimana. Itu mau tujuan Rasulullah itu supaya kita menjadi orang yang selalu antipasi. Gitu. Sebab sudah dikhabarkan oleh Rasulullah 1600 tahun yang lalu, abad tahun yang lalu, sekarang kejadian. Kejadian. Maka termasuk ya ciri-ciri kiamat. Alamatnya seperti ini. Kita terimain semua. Emang kalau ada kiai sekarang pada jual-jual agama, ya udah kita mah tinggal tahu ini ciri kiamat. Udah tinggal kita mensikapinya aja. Emang udah itu mah udah berita dari Rasulullah dan itu nggak bakal bohong. Nah, itu sifat sidiknya. Mutabaqatu khabarihim lil waqti. Wadidu akidbu, lawannya adalah bohong. Berarti kalau bohong mah ngomong A kejadiannya B. Ngomong Z kejadiannya K, itu namanya bohong. Kidib namanya. Hadza wa makna sidik, ama makna al-haqqu dan makna hak sebaliknya. Wadidul batil. Kalau sidik itu lawannya kidib, bohong. Kalau hak itu lawannya batil. Beda ya. Kalau hak tadi kejadian dulu baru ngomongin. Lawannya itu batil. Jadi kejadian sama omongan beda gitu. Kejadiannya Bogono pas lagi diklarifikasi ini begini-begini, berarti batil nih, bohong, batil. Bukan bohong tapi batil. Iya. Pas lagi di Tabayun ngomongnya ngalor ngidul, padahal kejadiannya jelas begini, tapi dia ngomongnya ditanya Bogono-Bogono, berarti batil namanya. Ini cerita lu batal nih, batal itu artinya bohong. Padahal bohong itu lawan dari sidik. Beda masalahnya. Memang kita tetap aja batil ya bohong, bohong ya bohong. Kemudian wa tablik, apa mana tablik? Isalu ma umiru bi isalihim lil khalqi. Tablik itu menyampaikannya apa-apa yang diperintah oleh Allah kepada mereka semua.
Ya, menyampaikannya kepada siapa? Bi isolihil khalqi, kepada makhluk. Jadi yang namanya tabligh itu penyampaian hukum-hukum syariat dari Allah, dari melalui malaikat Jibril kepada Rasul untuk disampaikan kepada umat, kepada makhluk. Nah, kemudian terakhir wa maknal amanah, dan yang terakhir adalah amanah. Apa amanah? Amanah kalau kita suka ngomong terpercaya. Amanah itu adalah ismatuhum zahiran wa batinan. Terjaganya para rasul itu secara batin dan secara dohir. Jadi para rasul memaksum, batinnya maksum, dohirnya dijaga dari sifat kesalahan, dijaga dari sifat cacat, dijaga dari sifat aib yang bisa menghancurkan pangkat kemartabatan rasul itu sendiri. Ya, jadi itu namanya amanah secara dohir. Dari apa? Min muharramin, dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah, bahkan au makruhin, sekalipun yang makruh dijaga. Makruhnya makruh dati ya. Mungkin makruh aridi juga dijaga. Makruh aridi itu makruh yang baru-baru, seperti makruh yang ada elatnya, makruh baru namanya, kayak makan pete bau makruh. Tapi kalau petenya nggak bau nggak makruh, namanya makruh aridi. Beda sama makruh dati. Kalau makruh dati memang menurut dati itu udah makruh aja, nggak ada alasan gimana, itu menurut dati, udah dat itu datnya makruh. Seperti mana melihat kemaluan sendiri. Kalau kemaluan orang ya haram itu mah, apalagi jablay. Itu. Jadi kalau kemaluan sendiri hukumnya makruh. Makruhnya dati. Nggak ada alasan. Kalau pete artinya makruh kalau bau. Kalau petenya wangi ya sunnah, berarti wangi. Nah, dijadi para rasul Allah itu dijaga dari perkara yang haram, bahkan yang makruh. Bi'asyastailuki, sekira-kira halal baginya, minum dari mereka. Wa'lam, dan ketahuilah, ana jamia makila fiakil rasul yuqalu fiakil anbiya. Apapun yang berlaku pada hak rasul juga berlaku pada hak nabi, para anbiya. Bedanya rasul sama anbiya begini, dua-duanya utusan Allah, cuman perbedaannya setiap rasul pasti nabi, tapi nggak setiap nabi itu rasul. Artinya kalau rasul mah jumlahnya terbatas, cuman ada 25. Itu yang diakui oleh Ahlussunnah wal Jamaah, arti masyhur kaulnya, dan itu nggak bisa dielak lagi. Semuanya sepakat 25 para rasul. Selebihnya itu para nabi, kayak Nabi Sampun atau Nabi Khidir juga. Ikhtilaf Khidir, ada yang mengatakan wali, ada yang mengatakan nabi. Nah, cuman perbedaannya kalau nabi mah dikasih wahyu tapi nggak menyampaikan. Kalau rasul mah dikasih wahyu untuk disampaikan. Itu kewajiban para utusan Allah. Jadi setiap rasul pasti nabi, tapi nggak setiap nabi itu rasul. Jumlah nabi itu tidak ada yang tahu bilangannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Namun ada yang berpendapat jumlah bilangan nabi itu semuanya utusan itu hitungannya sama dengan janggotnya Rasulullah. Artinya apa? Kalau Rasul megang janggot, berarti semuanya kepegang sama Rasulullah, begitu. Rasul yang paling berjaya, Rasulullah pemimpinannya, begitu. Tapi ada yang bilang, wallahu a'lam, Allah yang tahu jumlah bilangannya. Gitu. Yang penting kita jangan malah milih. Takutnya begini, yang bukan nabi, taunya nabi, ini kita salah. Itu wajib harus percaya ada nabi. Maka cukup kita untuk lebih mudah dan gampangnya beriman kepada para nabi, jangan pilih-pilih. Udah pokoknya saya percaya nabi utusan Allah dan itu nggak ada yang tahu bilangannya. Udah begitu aja. Yang diwajibkan yang harus tahu cuman rasul yang 25 itu. Nah, nanti di sini ada bednya. Jadi gampang kita ngapal bed, ngapal jumlah bilangannya. Enaknya di situ kalau ngajinian. Syairnya bilangan nama-nama nabi. Nah, itu daripada sifat tabligh. Nah, kemudian fa innahuma khassani bi rasul. Idin nabi laisa bi rusul la yublagu syai'an na'am. Yajibu ayyukhbaru bi annahu nabiyyun liyahtarama wa yu'azim. Qaul anbiya. Jadi para rasul itu dan nabi itu pada intinya sama, cuman masa tabligh doang. Jadi sidik, amanah, patonah, sama apalagi satu lagi sidik, patonah, sidik, sama amanah itu sama rasul dan nabi, cuman satu yang enggak tabligh. Nah, kalau tabligh hanya pada para rasul, yaitu penyampaian.
apa yang diperintah Allah untuk umat disampaikan oleh Nabi. Maka al-yauma akmaltu lakum dinakum itu. Nah, oleh orang sebelah ayat itu udah dikatakan pas, udah nggak ada kelebihan dan kekurangan. Kita muludan dikata bid'ah, ya wajar. Dikata berarti Nabi nyampein agama belum sempurna dong kalau begitu. Ada tambah-tambahan gitu. Itu mereka ngambil dalil seperti itu. Ya, padahal agama Islam itu luas. Gitu. Kemudian ya kecuali tablik. Waktu itu Pak Inna Khosani, sedangkan yang nama tablik itu hanya ditentukan untuk para rasul. Sedangkan Nabi itu bukan rasul, maka mereka tidak usah menyampaikan sesuatu yang diberikan oleh Allah berupa wahyu ataupun apapun. Naam, ya, yajibu ayyukhbaru bi annahu nabiyyun. Hanya dia wajib menceritakan kalau hanya mengakui saya ini nabi. Saya ini nabi. Tapi apapun wahyu yang diterima dia nggak wajib nyampein. Dia hanya mengakui saya nabi. Yajibu ayyukhbiro bi annahu nabiyyun. Tujuannya apa? Supaya mereka memuliakan pangkat kenabian itu. Ya, tujuannya seperti itu. Wa yu'dim, dan untuk memuliakan, mengagungkan. Jadi kesimpulannya, sifat wajib bagi Rasul itu ada 4: sidik, batonah, tablik, amanah. Dan tadi kita udah jelaskan semua satu persatunya. Tinggal lawannya tadi. Kalau batonah lawannya jahlun, bodoh. Kalau sidik lawannya kidbun. Kalau tablik lawannya khianat. Ya, tablik itu penyampaian, kicman. Tablik itu menyampaikan, lawannya kicman, ngumpetin. Jadi nggak ada satu ayat pun yang diumpetin. Jangan satu ayat, satu titik pun dalam Al-Quran tuh Nabi nggak ngumpetin. Semuanya udah dibuka lebar-lebar, disampaikan semua. Al-yauma akmaltu lakum itu ayatnya. Kemudian wal amanah, kemudian amanah. Orang yang terjaga dohir batinnya dari sifat kesalahan, hal-hal haram, bahkan mungkin perkara mubah pun dijaga. Perkara mubah pun dijaga. Makanya Rasul itu tidurnya aja wahyu. Rasul itu kalau nggak ada wahyu tidur, nggak tidur. Makanya kita sering dengar Rasul itu nggak makan 3 hari karena Allah nggak merintah makan, nggak ada wahyu untuk makan. Sebab Rasulullah dari ujung rambut sampai ujung kaki, gerak-geriknya semua itu, duduk bangun Rasul itu wahyu. Semuanya syariat, semuanya wahyu. Jadi nggak ada yang terbawa nafsu. Ini gerak jarinya aja bukan nafsu. Kita mah garuk aja pakai nafsu. Garuk aja pakai nafsu. Ngomong sialan nih nyamuk begitu. Bukan nafsu garuknya. Makanya Pak Rasulullah dijaga dohir batinnya. Dohirnya dijaga, batin dijaga. Makanya nggak ada tuh mereka tuh bergerak sedikit pun tanpa wahyu. Ya, semua tidak dengan nafsunya. Makanya Rasulullah mah bayangin sampai dioperasi cuci hatinya itu, cuci dadanya sampai 4 kali kan kisahnya. Apa maksud dicuci itu? Dibelah dadanya, dibersihkan dari sifat-sifat kotor-kotoran manusia. Bohong, hasut, takabur, ya dicuci pakai air zam-zam. 4 kali beliau dibedah oleh malaikat Jibril dan Mikail. Dokternya itu dibedah, tapi tanpa jahit. Wah, ya jangan samain nama dokter Pelni, apalagi sama dokter Puskesmas mah jangan. Tuh, langsung. Emang bener dicuci, dibedah, dibedah. Dicuci hatinya, dibersihkan dari kotoran-kotoran sifat-sifat itu tadi, sifat-sifat kotoran hati. Dibersihkan, sampai 4 kali dibersihkan. Makanya ada istilah kita harus sering-sering membersihkan hati. Ya, dengan cara apa? Ujlah. Maka kita harus ada tempat ujlah menyendiri. Dalam satu minggu itu kita harus punya tempat entah 2 jam, entah 3 jam untuk berujlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya khusus kita berdua hanya kepada Allah. Gitu. Paham? Untuk membersihkan diri. Ya, sejam, apa 2 jam, apa 3 jam, apa mau seharian. Jadi kalau kata kita mah meluangkan waktu untuk Allah. Ya, intinya meluangkan waktu untuk kita sendiri, intinya mah. Ini bahasanya aja, meluangkan waktu untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebulan sekali apa seminggu sekali apa setahun sekali juga nggak masalah kali buat kita mah. Gitu. Untuk membersihkan diri, ya. Nangis di situ, nangis-nangisnya kepada Allah. Adukan semua kepada Allah. Maka luangkan waktu. Jangan luang waktunya, tempatnya juga harus dipastikan. Jangan sampai
Kalau di rumah makanya nggak mungkin, kita lagi jikir, astagfirullah, anak nangis ribet kan urusannya. Kalau mau begitu mah nih, bini sumpel, nih duit 1 juta, nih 2 jam lu jangan ganggu gua, gitu. Iya, mengapa lo? Gua mau menyendiri dulu, mau ujlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Waduh, bukan main begitu. Makanya di rumah tuh kalau rumah-rumah kiai mah ada tempat khusus biasanya. Iya, sekotak doang gitu. Dan itu nggak ada apa-apa, cuma mungkin sekedar tasbih sama sajadah doang. Itu tempat munajatnya beliau, diluangkan waktu seminggu 2 jam, apa sebulan 3 jam, apa setahun 5 jam gitu. Ngedekul aja di situ. Sebab Rasulullah juga begitu, ujlah lagi awal-awal mendapat apa, ingin diangkat kenabian itu mendapat wahyu kan begitu, ujlah di gua Hira. Dah segitu aja, wallahu a'lam bishawab, alhamdulillahirabbil alamin.